Immanuel Ebenezer. Dan Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Ketua KPK, Vito Cahyanto, mengatakan bahwa membenarkan adanya penangkapan tersebut. Vito juga membenarkan bahwa salah seorang yang ditangkap adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel. Dan Saudara, 3 aparat penegak hukum mengatakan dalam operasi tangkap tangan KPK menggulung sekitar 20 orang. Dan selain Immanuel Ebenezer, ada juga pejabat eselon 2 yang ikut diamankan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam operasi tangkap tangan. Immanuel Ebenezer atau Noel, Saudara, selain juga menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ia juga ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Sebelum menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Saudara, Immanuel Ebenezer dikenal sebagai relawan Joman atau Jokowi Mania yang sempat mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf pada 2019 silam. Kemudian pada Pilpres 2024, Noel juga memberikan dukungannya kepada pasangan tertentu. Bagaimana kondisi terkini di kantor Kemenaker? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia di sana. Selamat siang, Nanda. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan tadi malam, informasinya seperti apa kondisi di sana saat ini? Bella, kalau saya melihat situasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada saat ini saya melaporkan situasinya masih tampak normal, Bella dan juga saudara. Tidak ada, bahkan tadi saya sempat berbicara dengan beberapa pegawai, salah satunya juga tadi ada dari pihak petugas, bahwa ia tidak mengetahui terkait dengan adanya OTT KPK ini. Nah, tadi saya sempat untuk melihat ke sisi bagian dalam, masuk ke dalam lobi Kemenaker, karena kalau informasi dari petugas bahwa untuk lantai dari menteri dan juga wakil menteri berada di posisi lantai 2. Kita akan tunjukkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Hanil akan memperlihatkan saat ini bagaimana situasi di lobi yang tampak tenang, tampak normal seperti biasa. Dan tadi juga saya melihat ke sisi bagian atas memang tampaknya juga tidak ada tanda-tanda begitu. Artinya memang kalau melihat dari gelagat ataupun juga dari aktivitas di Kemenaker saat ini tidak tahu menau soal adanya informasi OTT KPK ini. Nah, kami mendapatkan informasi memang Bella, dan ini harus dikonfirmasi tentunya, bahwa untuk OTT dilakukan KPK tidak berada di Kemenaker. Nah, ini masih coba kita gali informasinya dan juga meminta konfirmasi dari KPK lagi-lagi. Tapi yang jelas adalah bahwa Wakil Ketua KPK Vito Cahyanto ini membenarkan bahwa salah satu yang di OTT yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang disapa dengan Bang Noel. Nah, Bella dan juga saudara, kita akan lihat sebenarnya kalau melihat dari bagaimana upaya KPK dalam operasi tangkap tangannya ini, bisa saja terkait dengan penggeledahan barang-barang ini bisa dilakukan di hari yang sama. Tapi lagi-lagi kami masih menunggu sebenarnya informasi dari KPK apakah ini akan dilakukan di hari ini juga, karena mengingat KPK juga memiliki tenggat waktu setidaknya ketika OTT ini sudah dilakukan 1 kali 24 jam, Bella dan juga saudara, untuk bisa menentukan bagaimana status hukum dari Immanuel Ebenezer. Artinya
Kita akan lihat apakah dalam waktu dekat ini setelah berita ini bergulir di publik dan juga saat ini juga sudah ada beberapa media sudah mulai merapat ke Kemenaker yang berada di Gatot Subroto untuk kemudian dilakukan secepatnya penggeledahan. Tapi lagi-lagi kalau ditanya bagaimana kondisi Kemenaker siang hari ini, tampak normal, tampak biasa, bahkan beberapa karyawan juga tidak tahu mengenai adanya OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Sementara demikian dari Kemenaker, Bella. Nanda, kalau bisa digambarkan penjagaan di sana, apakah memang ada penambahan personil atau seperti apa? Lalu juga apakah sudah ada informasi terkait dengan orang-orang yang dikatakan, ada informasi yang dikatakan bahwa ada 20 orang dan di dalamnya adalah orang-orang yang berada dalam Kementerian Ketenagakerjaan juga? Informasi ini memang kita dengar untuk kalangan teman-teman media di sini bahwa memang ada 20 orang. Selain dengan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker, ada juga pihak eselon 2. Tapi lagi-lagi kita belum mengantongi konfirmasi dari pihak KPK. Apakah benar ada eselon 2 dan sebanyak 20 orang? Ini perlu kita konfirmasi. Nah, tadi kalau Anda tanyakan bagaimana situasi penjagaan di Kemenaker, lagi-lagi kalau saya melihat memang tampaknya di Kemenaker ini belum tahu mengenai informasi ini, atau mungkin tahu tapi memang tidak segelintir orang saja. Jadi kalau untuk pengamanan sepertinya masih sedia kala seperti penanganan yang memang dilakukan sehari-hari seperti ini. Bahkan tadi saya bertanya kepada petugas yang berjaga, security tepatnya yang ada di belakang saya di lobi Kemenaker, bahwa ia juga baru tahu sebenarnya ada OTT ini. Bahkan tadi saya sempat bertanya apakah memang sempat ada menteri atau wakil menteri ke kantor begitu yang berlokasi di lantai 2, namun ia tidak menjawab lebih spesifik. Jadi artinya kita masih melihat sebenarnya bagaimana upaya yang akan dilakukan KPK terkait dengan OTT ini. Bella dan juga saudara, lagi-lagi kalau saya gambarkan di gedung Kemenaker saat ini berjalan normal, berjalan seperti biasa. Jadi apakah selanjutnya akan ada penanganan atau pengamanan khusus atau lebih setelah jika nanti KPK datang ke Kemenaker, itu kembali lagi bagaimana kita melihat situasi ke depannya. Tapi sejauh ini Bella dan juga saudara, situasinya ramai karena ini masuk jam makan siang ya. Jadi hanya sebatas itu, bukan ramai-ramai yang karena ada sudah mendengar gembar-gembor dari adanya OTT KPK ini. Jadi sementara demikian yang bisa saya gambarkan sejauh ini di Kemenaker, Bella. Nanda, lalu apakah juga sudah ada informasi terkait kasus apa OTT KPK ini terjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer? Ini yang menarik dan masih coba kita gali. Tadi saya sudah berkontak begitu ya, melalui pesan singkat kepada beberapa pihak dari KPK. Salah satunya adalah juru bicaranya, Budi Prasetyo, menanyakan sebenarnya ini terkait dengan kasus apa. Tapi belum ada respons tentunya, jadi kita menunggu. Tapi kalau dari segelintir atau teman-teman media ini mendengar yang mencuat adalah terkait dengan kasus K3 di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini yang harus kita konfirmasi, apakah benar demikian bersamaan dengan tadi ada sebanyak 20 orang yang juga sudah diamankan oleh KPK termasuk dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang disapa dengan Noel. Kami juga mendapatkan informasi yang memang masih harus lagi-lagi kami konfirmasi, belum kami kantongi apakah benar demikian atau tidak, adalah penangkapan ini tidak dilakukan di Kemenaker. Jadi dilakukan ketika Immanuel Ebenezer berada di luar kota tepatnya. Nah, ini akan kita cari tahu kebenarannya apakah benar demikian ataukah tidak. Lagi-lagi yang kami kantongi sejauh ini adalah informasi yang kami dengar sesama antar teman-teman wartawan yang juga masih mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak KPK. Tentunya di sini bersamaan juga dengan pihak Kemenaker. Apakah benar demikian salah satu pejabatnya yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini ditangkap oleh KPK. Tepatnya kalau kami mendengar informasinya di Bali. Apakah benar atau tidak, ini akan kita cermati, kita gali, kita tunggu konfirmasinya dari KPK. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk terus mengupdate informasi. Kami juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat siang Mas Yudi, dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak.
Mas Yudi, kalau dilihat dari ekspresi dan juga nadanya kok ada sedikit ini, mungkin ada apa ya, secerca harapan karena KPK akhirnya melakukan OTT terkait utama nih Wamenaker Emmanuel Ebenezer. Apakah sudah ada informasi yang Mas Yudi dapatkan terkait kasus apa, lalu OTT-nya di mana, apakah benar di luar kota atau mungkin di dalam kementerian? Apakah memang kasus ini sudah terendus lama, Mas Yudi? Ya, tentu saya tidak mengetahui secara detail ya Mbak yang mengenai perkara ini. Tetapi setidaknya bahwa ini saya semakin yakin bahwa KPK di periode kali ini akan bangkit ya setelah terpuruk pada masa sebelumnya, dan tahun ini hanya 3 OTT, itu pun OTT-nya hanya kecil-kecil ya, setingkat kepala dinas dan juga kepala daerah. Namun kali ini ya kita tahu bahwa yang ditangkap oleh KPK itu adalah anggota kabinet, yaitu wakil menteri ya, dan ini merupakan OTT terbesar KPK di periode ini, untuk kemudian ya saya pikir ini siapa tahu akan menambah kepercayaan publik kepada KPK. Terkait dengan tadi berita yang disampaikan bahwa ada dugaan terkait dengan sertifikasi dan lain sebagainya, ya saya pikir itu merupakan hal yang harus dikonfirmasi kepada KPK ya. Namun setidaknya di sini kita bisa melihat ya bahwa KPK sudah serius ya untuk melakukan OTT terhadap anggota-anggota kabinet ya yang ternyata mereka tidak patuh ya terhadap instruksi presiden. Kita tahu beberapa hari sebelumnya kan Pak Presiden berpidato ya bahwa akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Artinya ini adalah momentum yang bagus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak, bahwa memang KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam ya untuk kemudian menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka. Tetapi ya kalau seorang penyelenggara negara yang merupakan kewenangan KPK dalam hal ini wakil menteri sudah dilakukan penangkapan oleh KPK, ya tentu ini adalah hal yang berarti sudah bisa kita duga ya akan ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Kenapa? Karena ya saya duga bahwa OTT ini sudah terjadi dari malam tadi gitu kan. Artinya KPK sudah melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat, dan kemudian dari tersebut karena waktunya masih 1 kali 24 jam, KPK berhasil menemukan ya siapa pejabat yang tinggi yang terkait dengan kasus ini. Karena memang Mbak, dalam OTT yang terjadi selama ini pasti ya orang-orang di lapangan mereka kemudian memberi suap ataupun menerima suap itu pasti atas instruksi dari orang yang tertinggi. Dan kalau kita lihat yang ditangkap adalah Wamenaker ya, artinya tentu KPK saat ini sudah mempunyai bukti yang kuat itu ke Wamenaker ya, bukan ke Menaker gitu kan. Kalau enggak pasti menterinya juga sudah dibawa juga ke KPK. Begitu Mbak. Mas Yudi, tadi Mas Yudi bilang ini salah satu yang ditangkap ini kan memang tokoh utama di kabinet saat ini, Wamenaker gitu ya. Biasanya yang dilakukan oleh penyidik KPK, berapa lama sih penyidik mengendus adanya kasus-kasus yang kemungkinan menjerat orang-orang tertentu, terutama orang-orang dengan posisi-posisi tinggi, Mas? Ya, kalau saya duga ya bisa jadi ini sudah lama ya diendus oleh KPK terkait dengan kasusnya Mbak ya. Karena memang Mbak, jangan-jangan kasus ini sama seperti sebelumnya kan KPK juga menangani kasus yang suap tenaga kerja asing Mbak ya. Itu kan sudah bertahun-tahun gitu ya. Saya duga bahwa kasus Wamenaker ini itu beliau ya akhirnya terlibat dalam permainan ini ketika kemudian ya beliau menjabat sebagai Wamenaker seperti itu. Karena memang dalam kasus korupsi TKA yang kemarin kita lihat itu kan sudah bertahun-tahun, dan kemudian juga bagaimana melibatkan banyak orang ya di Kemenaker Trust. Artinya di sini saya melihat kok nggak kapok gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dengan tidak adanya efek jerah, apalagi kan sudah digeledah kemarin kan gedung Kemenaker Trust. Masa harus digeledah lagi untuk kedua kalinya? Jadi saya pikir memang asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Namun dari melihat ya gerak cepat KPK termasuk berani membawa Wamenaker untuk ditangkap, dan saya pikir dia adalah orang yang akhir-akhir ya ditangkap ya. Kita
bisa jadi bahwa KPK sudah menemukan barang bukti. Nah sekarang barang bukti KPK apakah bentuknya adalah uang tunai, ya kan, ataupun misalnya ada di dalam rekening gitu ya, itu menurut saya tidak jadi masalah karena beberapa kali OTT juga tidak ada uang tunai, tetapi kemudian uang di dalam rekening yang jumlahnya sangat banyak, itu ada di situ. Yang penting bahwa sudah ada kesepakatan di antara mereka. Jadi sekali lagi bahwa tim KPK ini tentu nggak sehari 2 hari ya, kemudian melakukan pembuntutan, penjejakan dan sebagainya. Buktinya kalau misalnya tadi benar diambil di luar daerah, berarti kan memang sudah ada tim ya yang menempel beliau gitu ya di luar daerah. Karena seperti yang saya sampaikan pernah di Kompas TV Mbak, bahwa ketika ada tim turun ke lapangan, itu setiap target itu sudah ada tim yang mengawasi, dan kemudian ketika sudah terjadi transaksi mau dimanapun orang tersebut ya, itu akan dilakukan penangkapan. Pernah ada suatu OTT ada 3 daerah sekaligus gitu ya dalam satu waktu. Jadi bukan terkait dengan harus di tempat yang sama, tidak, itu adalah pemikiran yang keliru yang kemarin kan didengung-dengungkan gitu ya, seperti itu Mbak. Oke, Mas Yudi, kalau dilihat-lihat ini kan kita tahulah Noel ini atau Bang Noel ini kan track rekornya sebelum-sebelumnya adalah sebagai relawan Pak Jokowi, terutama untuk tahun 2019 kemarin. Nah, apakah memang ada unsur politis dalam OTT kali ini? Ya, saya pikir kita tidak bisa berprestasi seperti itu ya Mbak, walaupun kemudian tentu pasti akan ada publik yang jangan-jangan ini adalah pesanan dan sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah penegakan hukum. Sama seperti dulu misalnya ketika KPK nangani kasusnya Pak Hasto gitu ya, kan dibilang ini adalah politis dan sebagainya. Nah di kasus ini tentu pasti akan ada perspektif seperti itu. Tetapi saya yakinkan bahwa Mbak ya, bahwa OTT KPK itu, apalagi ini OTT ya, OTT itu tidak akan bisa berkilah ya, karena barang buktinya ada. Kita tahu OTT itu kan dalam bahasa sehari-hari kita kan tertangkap basah ya. Di situ barang buktinya ada, di situ pelakunya ada, di situ kemudian alat bukti yang lain seperti penyadapan ada, ya kan. Jadi istilahnya kalau misalnya dibilang politis sebagainya ya mungkin suatu kebetulan, tetapi kalau dikatakan perbuatannya ada ya saya pikir ya pasti ada lah, karena saya tadi katakan Mbak bahwa KPK tidak akan mungkin gegabah gitu ya, sama seperti misalnya ketika kasus Kadis PUPR Sumatera Utara ya, ketika KPK hanya pada saat OTT hanya sampai Kadis PUPR, berarti kan KPK pada saat itu tidak mampu untuk menemukan bukti sampai ke kepala daerahnya ya kan, kepada Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara seperti itu. Tapi kalau yang ini KPK berani menangkap ya berarti diduga para saksi-saksi yang kemarin ditangkap oleh KPK ya tentu masih namanya saksi ya, itu bisa jadi mereka membuka ya. Jadi kalau kita membayangkan Mbak OTT Mbak ya, begitu orang-orang tersebut ditangkap ya, itu Mas kan Yudi, kemudian dibawa ke gedung KPK atau ke tempat lain untuk diinterogasi. Nah, Mas Yudi ditahan dulu, Mas Yudi ditahan dulu. Kami akan memberikan informasi terkini nih dalam keterangan tertulis Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya. Oke. Oke, Mas Yudi, tadi sudah ada informasi dari Wakil Pimpinan KPK yang mengatakan kasusnya adalah terkait dengan sertifikasi K3. Nah, biasanya Mas Yudi, kan informasi yang didapatkan katanya di OTT-nya semalam, harusnya KPK melakukan preskon penetapan tersangka atau gelar perkaranya seperti itulah ya. Itu berapa lama Mas Yudi? Ya tentu kan 1 kali 24 jam Mbak ya, nanti tersangka bisa jadi 20 orang itu ada beberapa yang kemudian mereka mau bersaksi ya, terkait dengan sehingga kemudian dilepas tidak jadi tersangka hanya sebagai saksi. Nah kalau kita lihat Mbak kasusnya tadi sertifikasi K3 ya. Memang tadi sudah diinformasikan bahwa kasusnya terkait dengan sertifikasi saya duga K3. bahwa ya artinya ada pihak-pihak swasta ataupun perusahaan-perusahaan ya
yang kemudian ya bermain di situ, ada yang kena lah. Ini kan sangat menarik ya, sertifikasi K3 ketika kemudian ada korupsi di situ dalam bentuk suap gitu ya, karena OTT ini pasti suap menyuap gitu ya. Ini sangat menarik gitu ya, bahwa artinya ya tentu jangan-jangan ini jumlahnya sangat banyak. Kita tahu berapa banyak perusahaan yang mengurus dan wajib K3 gitu ya. Jangan-jangan bahwa jumlah OTT ini bisa puluhan miliar nanti kalau bisa berkembang gitu ya, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak, ya kita berharap bahwa para perusahaan-perusahaan yang mengurus K3 ini itu mereka mau membuka ya. Kalau membuka ya bisa jadi ini kasus ini kan tentu akan menjadi gratifikasi ataupun juga bisa menjadi pemerasan. Itu tergantung nanti alat buktinya dari KPK. Tapi kalau sudah jelas seperti itu, Mbak, saya yakin bahwa kasus ini pasti melibatkan jumlah uang yang sangat banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti ya ini juga berlangsung dalam waktu yang lama. Itulah sebabnya Mbak, ya saya melihat bahwa tidak ada komitmen yang baik ya di Kemenakkertrans untuk melakukan perubahan. Jadi seolah-olah ketika kemarin KPK membongkar kasus korupsi kemarin TKA ya, suap kemasing, itu seperti yang lain tuh biasa aja gitu kan, ya udah ketangkap lah, kami di sini tetap akan melakukan korupsi. Saya pikir perlu ada perombakan besar-besaran di Kemenakkertrans biar hari ini tidak terulang kembali gitu kan. Karena kita tahu bahwa banyak sekali pungutan-pungutan yang ada di Kemenakkertrans yang harusnya diawasi dan kemudian tidak terjadi seperti ini lagi. Jadi saya pikir ini luar biasa bahwa KPK memang harus melakukan OTT hari ini. Karena apa? Karena ketika KPK kemarin membongkar, tidak ada kasus yang TKA, tidak ada yang namanya efek jera, yang ada malah makin berani ya kan untuk kemudian melakukan korupsi, dan kemudian ya pelakunya kan adalah orang baru, seperti itu Mbak. Baik, oke. Ditahan dulu Mas Yudi, ini juga kita memiliki informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam. Kendati demikian, Saudara, KPK belum menyampaikan kasus korupsi yang menjerat Noel. Yang pasti KPK mengungkap OTT terhadap Noel dilakukan di Jakarta. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti kita update lagi. Ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Ya nanti kita. Dalam keterangannya tertulis, Saudara, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyayanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kami masih bersama dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, tadi sudah ada informasi OTT-nya di KPK, berarti bukan di luar kota. Apakah kemungkinan di OTT di KPK ini juga berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Mas Yudi? Iya, OTT maksudnya OTT di Jakarta mungkin ya, kalau tadi ya. Artinya semuanya kan udah dibawa ke gedung KPK ya. Kemudian tadi saya dengar bahwa masih ada pergerakan di lapangan, Mbak ya. Kalau memang masih ada pergerakan di lapangan, bisa jadi jumlahnya ini akan semakin bertambah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti tinggal menunggu Mbak bukti-buktinya, apakah memang ada uang tunai atau apa uang tunai tersebut, apakah kemudian ada juga yang transfer atau keduanya. Ya, bahwa barang buktinya ada uang tunai atau ada uang di dalam rekening yang bisa untuk segera diblokir KPK terkait dengan penetapan tersangka. Dan ini memang si malakama juga Mbak, bahwa bisa jadi misalnya Pak Emmanuel Ebenezer nggak jadi tersangka gitu kan, walaupun ditangkap. Tapi bagi saya hal ini hal-hal yang mustahil gitu ya, bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Karena tadi saya katakan posisinya itu akan sangat berat karena dia udah diambil oleh KPK. Kalau misalnya dia hanya karyawan, diambil oleh KPK, ditangkap oleh KPK, kemudian dilepas, nggak jadi masalah. Tetapi kita tahu bahwa dalam kasus korupsi Mbak, ada 3 hal yang sangat penting. Pertama adalah orang yang menyuruh ya
artinya dia merupakan intelektual leadernya yang punya kewenangan tinggi di sana. Kemudian yang kedua, ada yang namanya koordinator ya, yang memastikan bahwa korupsi ini berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah eksekutor ya, yang memastikan bahwa uang suap hasil korupsi itu sudah ada serah terima dari yang memberi, yang saya duga mungkin perusahaan-perusahaan melalui bisa jadi pemiliknya langsung atau direksinya dan lain sebagainya atau pegawainya, dan juga orang yang menerima. Jadi saya pikir sekarang sudah tergambar dengan rapi nih ya, siapa yang menjadi intelektual leadernya ya, pejabat tertinggi yang ketangkep ini kan wamen ya. Kemudian yang kedua koordinator, tadi kan dijelaskan ada pejabat-pejabat di Kemenaker Trust juga yang eselon 2-nya ya. Kemudian yang ketiga eksekutor. Nah, siapa yang akan menjadi eksekutor ini? Dan kemudian yang menarik dari perusahaan-perusahaan swasta itu ya, siapa juga yang kemudian pada saat OTT ini itu akan menerima. Jadi gini Mbak, walaupun hanya ada 2 atau 3 perusahaan saat OTT ini tidak jadi masalah, karena kasus ini tentu akan melebar ketika nanti ya, setelah itu yang namanya pengembangan kasus gitu Mbak. Jadi bisa jadi ini akan berkembang ke banyak perusahaan, bisa jadi uangnya akan semakin banyak dari dapatkan OTT, bisa jadi rekening-rekening lain juga didapatkan. Saya menduga bahwa dengan jumlah uang yang sangat istilahnya dengan dengan modus dan kemudian juga dengan kasus korupsinya, tadi katanya ada sertifikat K3 ya, itu sertifikasi K3 itu bisa jadi uangnya sangat banyak. Nah sekarang uang yang sangat banyak ini saya duga bisa jadi ada sama seperti korupsi-korupsi lain ya, ada rekening-rekening ya, yang kemudian rekening tersebut adalah rekening-rekening yang menjadi penampungan. Inilah yang harus ditelusuri oleh KPK, karena rekening-rekening penampungan ini ya Mbak, biasanya namanya nama-nama orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan kasus ini, yang mereka pinjam sebagai bendera seperti itu Mbak. Mas Yudi, ini kan kalau kita tahu Wamenaker ini kan belum ada setahun ya menduduki posisinya. Kalau tadi Mas Yudi bilang kan pasti ada rekening-rekening khusus. Berarti apakah memang dalam waktu yang cukup singkat terduga korupsi ini ya, OTT ini ya, Wamenaker ini memang sudah sedemikian rupa melakukan tindakan-tindakan yang sehingga membuat dirinya terjerat dalam kasus korupsi ini? Kalau yang saya duga Mbak ya, bahwa kan tadi saya katakan praktek korupsi ini bisa jadi berlangsung lama ya, bahkan sebelum Bang Noel menjadi berarti sebelum-sebelumnya mungkin aja sudah pernah terjadi, tapi tertangkapnya sekarang gitu ya? Sangat terbuka sekali Mbak, karena kan iya. Nah kenapa kemudian ya Pak Wamen ini terlibat? Saya pikir akhirnya pertama ya bisa jadi beliau melihat situasi yang ada di Menaker, itu pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa ada juga yang kemudian orang-orang yang sudah menjadi, kalau kata Pak Prabowo kan waktu itu mafia ya, itu sudah lama ada di Kemenaker Trans, yang kemudian mereka kemudian menawarkan kepada Bang Noel. Itu bisa jadi seperti itu Mbak. Jadi kalau modusnya, kalau cara rapinya, mainnya yang istilahnya berlangsung lama ya, itu sebenarnya bagi mereka adalah siapapun pejabatnya nggak jadi masalah. Yang penting permainan mereka tetap berlanjut ya, tapi yang penting bagaimana mereka bisa menciprati ya atasannya, seperti itu Mbak. Tapi kalau permainannya, saya nggak yakin ini Bang Noel terlibat dalam permainan yang bisa jadi sangat-sangat rapi ini. Ya tadi saya katakan ada rekening-rekening yang terselubung, ya kan. Kemudian cara mendapatkan uangnya bagaimana, cara menghubungi perusahaan agar nyetor seperti apa. Ya kayak kemarin yang TKA kan juga berlangsung lama, bertahun-tahun seperti itu. Tapi kalau TKA kan nggak sampai ke tingkat atas gitu ya. Korupsinya gitu ya. Nah, tapi kita belum tahu pengembangan. Tapi memang paling mudah itu OTT ini, Mbak. Ya bisa jadi kalau saya bisa jadi bahwa Bang Noel ini ya istilahnya walaupun dia pejabatannya tinggi, ya akhirnya dia terlibat karena di bawahnya pun kemudian mengiming-imingi gitu ya. Tapi ya, makanya memang Mbak, kalau pengalaman saya korupsi di kementerian-kementerian, ya biasanya memang di kementerian-kementerian itu mereka sudah sangat rapi korupsinya. Nah sekarang tinggal mereka melihat nih pejabat di atas mereka, ya kan, apakah kemudian mau menerima uang atau tidak. Kalau nggak mau, biasanya mereka tiarap. Tapi kalau mau, wah mereka berkali-kali lipat semangatnya, seperti itu Mbak. Berarti ada kemungkinan dia turut serta atau juga tadinya awalnya nggak mau ikut jadi karena masuk ke dalam sebuah sistem yang sudah korup, jadi ikut-ikutan korup gitu Bang? Ya betul Mbak, bisa gitu ya. Makanya sekarang jika OTT ini akan dipilah
bahwa apakah khusus OTT ini, ya Pak Wamen ini yang menjadi intellectual dader, ya kemudian dia meminta uang dan sebagainya, ya atau kemudian dia memang terlibat karena dia tinggal nerima setoran aja, seperti itu Mbak. Karena memang Mbak, kalau dilihat dari kewenangan seorang wakil menteri, ya itu saya lihat kan wakil menteri itu kan sebenarnya nggak punya kewenangan yang besar dibandingkan dengan menteri. Betul. Nah ini menarik ya, dalam kasus beberapa wamen, ya ternyata wamen walaupun secara de jure, secara hukum dia nggak punya kewenangan, tetapi dia punya kewenangan ataupun pengaruh ya secara informal seperti itu. Ya itulah jadi ya walaupun dia bukan istilah pejabat tertinggi di sana, tapi kan kalau orang wamen ya pasti takut, sama kayak bupati, gubernur gitu, wakil bupati, wakil gubernur memang tidak punya kewenangan, tetapi kemudian ya akhirnya bawahannya pun tetap memberikan kepada mereka seperti itu. Nah, kita harapkan sebenarnya Bang Noel ya apapun nanti status beliau berani membuka ya perkara ini. Jadi jangan sampai hanya ke beliau aja, karena saya pikir jangan sampai bisa jadi aliran ini akan sampai jauh gitu kan, kalau melihat bisa jadi dugaan saya jumlahnya itu nggak kecil Mbak, seperti itu Mbak. Nah oke, ditahan dulu Mas Yudi, nanti kita akan bahas lagi tuh soal aliran dana yang mungkin akan jauh banget itu. Saya akan menyapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani, ada di gedung KPK. Okta, apa yang terbaru dari gedung KPK saat ini? Selamat siang Bella dan juga saudara, bahwa informasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel begitu pada Rabu malam ini sudah dikonfirmasi dan terjadi di Jakarta. Indikasi atau dugaannya Bella ini terkait dengan masih diduga sekali lagi ini terkait dengan pengurusan sertifikasi K3. Jadi memang diduga ada pemerasan yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau kepada perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 tersebut. Nah, selain Immanuel Ebenezer atau Noel, ini juga masih beredar informasi Bella terkait dengan berapa orang yang memang juga turut diamankan. Ada yang mengatakan ada 10, kemudian juga ada 20. Ini tentu yang masih harus dikonfirmasi lagi kepada pihak KPK. Tapi yang pasti terkait dengan adanya operasi tangkap tangan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Roh Cahyanto dan juga juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo. Dan informasi terakhir yang didapatkan oleh tim Kompas TV bahwa dari OTT yang dilakukan ini Immanuel Ebenezer juga sudah berada di KPK. Sementara untuk status hukum dari Immanuel Ebenezer sendiri ini tentunya masih ditunggu nantinya karena ada sekitar 1 kali 24 jam. Jadi memang kalau dihitungnya OTT-nya ini pada Rabu malam artinya bisa jadi untuk penetapan status maupun juga konferensi pers soal bagaimana perkara ini berjalan dan lain sebagainya, maupun juga apa yang membuat Immanuel Ebenezer ini terjaring oleh OTT ini nantinya bisa dilakukan pada Kamis malam. Dan juga terkait dengan apakah memang berapa uang maupun juga barang bukti yang amankan oleh KPK ini yang masih kita tunggu bersama Bella dan juga saudara. Dan kita ketahui bahwa saat ini Immanuel Ebenezer juga sudah berada di dalam sehingga pemeriksaan juga masih dilakukan. Bella. Okta, apakah memang sudah ada konfirmasi orang-orang yang ditangkap ini, selain tadi dikatakan bahwa Noel sudah ada di dalam, apakah sekitar 20 orang yang juga ikut diamankan juga sudah ikut berada dalam KPK? Iya Bella dan juga saudara, terkait dengan soal siapa saja ataupun juga pihak-pihak mana saja yang juga ikut diamankan selain dengan Immanuel Ebenezer, ini yang masih kita tunggu bersama konfirmasi dari pihak KPK. Karena saat ini Bella kita pun juga masih menantikan maupun juga masih memantau di sekitar gedung KPK Jakarta terkait dengan informasi lebih lengkap soal OTT tersebut maupun juga pemeriksaan yang dilakukan di dalam terkait dengan Immanuel Ebenezer juga sudah dikonfirmasi berada di dalam. Tapi untuk nama-nama ataupun juga jumlah pasti dari orang yang memang juga ikut diamankan ini yang masih perlu mendapatkan konfirmasi. Tapi sejauh ini untuk informasi yang sudah firm, yang sudah jelas, yang sudah dikonfirmasi oleh pimpinan KPK, yakni benar adanya OTT ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer, dan juga Immanuel Ebenezer sudah berada di dalam untuk tentunya melakukan pemeriksaan tentunya dari pihak KPK untuk mendalami terkait dengan kasus ini ataupun juga OTT dengan dugaan ini adalah sertifikasi pengurusan K3. Bella.
Okta, apakah juga sudah ada informasi kasus terkait dengan sertifikasi K3 ini kasus lama atau kasus baru? Iya, Bella dan juga saudara, sampai dengan saat ini tentu untuk kasus dari pengurusan sertifikasi K3 ini tentu menjadi kasus yang memang baru diketahui begitu, karena memang dari OTT-nya itu sendiri baru dilakukan saat ini, sehingga apakah memang KPK mengetahui soal kasus ini, apakah memang ada aduan sebelumnya dari masyarakat maupun juga dari pihak lain soal kasus ini yang masih tentu harus kita tunggu konfirmasi lebih lengkap, karena Bella dan juga saudara, biasanya untuk adanya OTT ini selain dari misalnya dari mereka yang terjerat ini sudah diamankan begitu di dalam, kemudian dilakukan pemeriksaan, baru nanti dari pihak KPK akan melakukan konferensi pers. Nah, di konferensi pers itulah baru dijelaskan lebih lengkap, lebih lanjut soal apakah kasus ini sudah terendus oleh KPK sejak lama atau memang menjadi kasus yang baru, kemudian baru mengumpulkan barang bukti dan sebagainya, dan baru ditetapkan siapa saja yang akan terjaring di OTT. Tentu ini yang akan kita dalami maupun juga kita pantau bersama, Bella, sambil juga kita mencari tahu terlebih lanjut lagi pada pihak KPK, karena sampai dengan saat ini informasi yang kami terima, seluruh awak media juga masih menunggu informasi lebih lengkap, tapi yang pasti di dalam sudah berada Immanuel Ebenezer, dan juga tentunya KPK juga sudah mengkonfirmasi adanya OTT yang menjerat Wamenakar Immanuel Ebenezer ini. Bella? Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari gedung KPK. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasinya. Terima kasih, Okta. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya, nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Nanti kami update. Ya nanti kita update lagi. Ya. Yang bersangkutan dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya, kami meyakini nanti kooperatif lah ya, kami yakin saudara LM nanti kooperatif, karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang, gitu ya. Nanti lagi. Lokasinya deh Mas, Ini dulu capaian kinerja dulu. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Ya nanti kita. Harus soal BJB, Mas, harus soal BJB ini, Mas. Ada soal BJB dulu nih. Masih terkait dengan pengadaan iklan di BJB. Jadi kalau kita pahami konstruksi perkaranya bahwa dalam pengadaan iklan di BJB ini kan kemudian ada sebagian anggaran yang kemudian masuk dalam pengelolaan di dana non budgeter ya, yang dikelola di Polsek BJB. Yang kemudian penyidik dalam prosesnya terus mendalami penggunaan dari dana non-budgeter tersebut untuk apa saja, untuk siapa saja. Nah, itu yang kemudian sedang didalami. Termasuk penyidik juga dalam prosesnya telah melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak di BPK. Itu terkait. Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV, kali ini bersama saya Vidi Batlolone. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam. Kendati demikian, KPK belum menyampaikan kasus korupsi yang menjerat Noel. Namun yang pasti KPK mengungkap OTT terhadap Noel dilakukan di Jakarta. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya.
kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Nanti kami update. Ya nanti kita update lagi. Ya. Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Ya nanti kita. Namun saudara, kami juga mendapatkan informasi terbaru dalam keterangan tertulis Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Saudara, kami masih bersama dengan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini biasanya ditangkap, dalam operasi tangkap tangan ini Emmanuel Ebenezer dilakukan menurut keterangan KPK pada Rabu malam. Dan KPK memiliki waktu, ada juga sudah sebutkan 1 kali 24 jam. Biasanya dalam proses ini, apa yang akan dilakukan KPK dalam proses dalam 1 kali 24 jam ini, Mas? Oke. Banyak hal yang dilakukan oleh KPK ya berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama memeriksa saksi, yang kedua menghitung barang bukti, yang ketiga melakukan ekspos di depan pimpinan KPK, ya. Kemudian yang keempat menyegel ya tempat-tempat yang diduga ada kaitannya dengan perkara ini, yang kemudian ya KPK akan segera ya untuk melakukan penggeledahan setelah naik ke proses penyidikan. Nah di sini Mas, kita juga harus mengawal KPK bahwa ketika yang ditangkap ini adalah seorang wamenaker, ya kita berharap memang kan dalam penangkapan OTT itu bisa jadi orang ditangkap tapi kemudian dilepas ya, dan kedudukannya hanya sebagai saksi. Tetapi kalau misalnya KPK saat ini sudah berani menangkap wamenaker, saya pikir KPK nggak bisa lagi gigi mundur, ya kan? Wah, kalau misalnya KPK kemudian akhirnya tidak menetapkan Pak Emmanuel Ebenezer sebagai tersangka, ini betul akan lucu sekali KPK. Pasti orang-orang kemudian ya akan semakin tidak mempercayai KPK. Ini sekarang saya melihat trennya KPK tuh sudah mulai dipercaya publik ya, itu yang pertama. Nah, jadi kita Mas, biasanya nanti kan KPK kan akan gelar perkara ya. Akan gelar perkara, disitulah kemudian para penyelidik ya, termasuk penyidik, penuntut umum, kemudian dalam gelar perkara itu ada direktur penyelidikan, ada direktur penyidikan, ada deputi penindakan, dan ada pimpinan KPK ya. Itu harus di atas 3 ya, 3, 4 atau 5 ya, untuk kemudian mereka mendengarkan konstruksi perkara dari penyelidik, yang kemudian nanti penyelidik akan menawarkan ya, atau merekomendasikan kepada pimpinan KPK yang menjadi tersangka. Misalnya kalau kasus suap, penyuapnya adalah ini ya, penerima suapnya adalah ini. Kalau pemerasan, yang memeras adalah ini. Kemudian yang menjadi saksi-saksi adalah perusahaan-perusahaan ini. Kalau kita lihat juga konstruksi perkaranya kan saya pikir sudah sangat jelas ya, bahwa ada yang sudah ditangkap, pasti ada yang menerima, ada yang memberi, kemudian uangnya pun pasti ada, tapi bentuknya apakah uang tunai, apakah dalam rekening, ataupun kedua-duanya, ya nanti kita tunggu saja. Ya pasti barang buktinya ada, kan nggak mungkin ada OTT tidak ada barang bukti, minimal berupa uang ataupun barang juga pernah, nggak jadi masalah. Yang penting bisa dinilai dalam bentuk uang. Termasuk tadi saya katakan benar juga ketika teman-teman berjaga di Kemenaker Trans, karena Kemenaker Trans itu kan adalah lokusnya, ya kan, yang bisa kita ketahui. Karena kan terkait dengan wamen Kemenaker Trans. Artinya tentu KPK sudah melakukan penyegelan di tempat tersebut, misalnya ruang-ruang kerja ya terkait dengan sertifikasi K3 ini, termasuk ruang kerja Pak Wamen pasti sudah disegel oleh KPK seperti itu, sambil menunggu proses penyidikan untuk kemudian dilakukan penggeledahan. Memang bisa jadi ada tempat-tempat lain ya di luar Kemenaker Trans, ya misalnya perusahaan-perusahaan yang selama ini memberi uang, ataupun rumah-rumah yang selama ini diduga sebagai tempat terjadinya perkara, atau biasa kita kenal sebagai TKP. Jadi Mas ya, dalam waktu 1 kali 24 jam ini memang
bagi saya waktu jadi penyidik itu sangat melelahkan memang. Kita bisa jadi nggak bisa tidur gitu ya. Karena tadi kita meriksa orang, ya kan, ya mereka pun juga pasti lagi itu juga ya, lagi lemah juga gitu kan, karena sok ditangkap ya kan. Tapi kita harus kemudian ya bermain teknik interogasi lah untuk mendapatkan dalam waktu 1 kali 24 jam ini sebanyak-banyaknya informasi yang didapatkan. Seperti itu agar nanti sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Nah, kalau OTT ini Mas, ya. Kita berharap juga KPK jangan pakai sprindik umum kayak korupsi korupsi kuota haji kemarin gitu kan. Jangan, ya ini harus ada tersangkanya seperti itu. Baik, Mas Yudi, kalau Anda sebagai ex-penyidik KPK dari keterangan atau tadi yang Anda sampaikan, saya menangkapnya kalau KPK sudah berani atau sudah melakukan operasi tangkap tangan berarti sudah pasti ada serah terima uang dan itu melibatkan Menteri Noel dan juga pasti ada pihak penyuapnya. Seperti itu, Mas Yudi. Ya, betul. Kalau sudah istilahnya namanya membungkus ya. Kita dulu istilahnya bungkus, ya kalau udah dibungkus pasti bukti-buktinya ada. Seperti tadi saya sampaikan Mas bahwa tidak mungkin ya ada OTT kalau barang buktinya tidak ada. Kalau nggak ada pasti KPK akan melepas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kasus ini bukan sehari 2 hari, pasti sudah berlangsung lama ya. Bisa jadi ini adalah penyerahan yang kesekian ya. Tapi kalau penyerahan sebelumnya KPK belum yakin bahwa sudah ada delivery uang atau terkirimnya uang dari pemberi suap kepada penerima suap. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Yudi, kalau Anda melihat dari kasusnya, mungkin Anda juga punya pengalaman soal aduan, soal sertifikasi ini. Apakah memang dalam kasus seperti ini, posisi dari wakil menteri ketenagakerjaan ini memang sudah pasti yang misalnya paling tinggi untuk terlibat dalam pemerasan seperti ini, atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, Mas, kalau dalam OTT itu hanya waktunya singkat ya, dan kemudian siapa saja yang terlibat di tempat tersebut ataupun tempat lain tapi terkait langsung, ya saat ini kan hanya kalau kita prediksi kan hanya wamen ya. Tapi apakah bisa misalnya ke menteri ya dan sebagainya, ya bisa juga ya, tergantung pengembangan dari KPK. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara hukum, secara yuridis, secara formil, kewenangan seorang wamen ya memang terbatas, tidak seperti seorang menteri. Oleh karena itulah maka nanti kita akan coba telusuri ya, kita lihat apakah kemudian di sini Pak Noel itu ketika misalnya nanti jadi tersangka, apakah dia hanya sebagai penerima uang, apa dia sebagai intellectual dader juga gitu ya. Karena terkadang secara formil misalnya kayak staf khusus ya, yang staf khusus kan bukan orang yang punya kewenangan, tetapi ternyata dia adalah orang yang di dalam kementerian, orang yang istilahnya paling berpengaruh karena one behalf-nya menteri. Nah, nanti itu yang kita telusuri. Bisa jadi misalnya Bang Noel ya terkait ini ya tentu hanya dia terlibat misalnya hanya terkait dengan ya menerima uang saja dari orang-orang yang tadi saya katakan. Orang-orang ini bisa jadi adalah orang-orang yang menjadi mafia yang sudah lama. Ya seperti itu, dan kita tahu bahwa KPK ketika melakukan OTT pasti ada laporan, nggak mungkin penyidik itu kan nggak tahu apa yang terjadi di luar sana sampai kemudian ada yang melaporkan. Tadi saya sebenarnya paling miris adalah Mas ya, bahwa sebelumnya kan KPK sudah menangani kasus terkait dengan di Kemenaker ya, terkait dengan kasus suap terkait asing ya, pejabat asing ya. Pemerasan kalau tidak salah pasalnya ya, kerja asing. Jadi kalau misalnya sekarang terjadi lagi, ini bagaimana proses pencegahan korupsi di sana? Ini jangan-jangan mereka menganggap temennya yang ketangkap kemarin itu sial aja, tapi mereka korupsinya the show must go on gitu kan. Tetap aja kita korupsi, dan tadi ternyata uang korupsinya bisa jadi sangat banyak menurut saya karena sudah bertahun-tahun, dan kan semua perusahaan kan butuh pekerja-pekerja sertifikasinya K3 ya. Kalau satu perusahaan aja udah berapa, dikali berapa ratus ribu perusahaan di negeri kita itu udah berapa begitu kan uangnya. Ini saya yakin bahwa ini bisa sangat berkembang kemana-mana, aliran uang apalagi kalau sangat banyak pasti mengalir sampai jauh
gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya tergantung pembuktian dan juga keberanian dari KPK. Tetapi kalau sekarang KPK sudah berani untuk kemudian mengambil seorang wakil menteri, ya saya pikir pertama buktinya sudah kuat, ya. Yang kedua keberaniannya sangat luar biasa. Jadi saya salut sekali dengan teman-teman di KPK. Itulah sebabnya saat ketika KPK diserang sana sini gitu ya, ya saya tetap membela KPK walaupun sudah di luar. Dan alhamdulillah ya tadi saya update status bahwa KPK ini harus OTT karena kemarin-kemarin saya melihat upaya untuk meyakinkan KPK tidak perlu ada di Indonesia itu sangat banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang terbukti ya jawabannya KPK berhasil melakukan OTT. Jadi saya pikir saat ini ya saya pikir KPK konsentrasi saja terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki. Jangan kemudian terpengaruh bahwa ini adalah politik, bahwa ini adalah upaya lainnya ya, apalagi pesanan. Nggak perlu. Yang penting adalah ini harus ada alat bukti dan barang bukti. Begitu Mas. Baik, Mas Yudi Purnomo, tahan dulu. Kita akan pantau bersama situasi dan kondisi saat ini yang terbaru di kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV di sana, ada Nanda Aprilia. Halo, selamat siang Nanda. Nanda, bagaimana situasi terkini di kantor Kementerian Tenaga Kerja sejauh ini? Selamat siang, Vidi dan juga saudara. Situasi atau kondisi kegiatan ini masih normal, hanya saja Vidi kalau saya melihat ini beberapa waktu baru-baru ini adanya beberapa pihak pengamanan tambahan di sini terlihat di bagian lobi. Kita akan tunjukkan kepada Anda juru kamera Kompas TV Hanil ke sisi sebelah kiri dari saya di bagian depan lobi Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi belum ada pengamanan seperti ini Vidi, tapi kurang lebih 5 menit yang lalu kami melihat sudah ada penambahan pengamanan yang terlihat di bagian lobi atau depan lobi dari Kemenaker. Sejauh ini juga sudah ada beberapa pihak yang kami lihat keluar dari lobi Kemenaker. Vidi dan juga saudara, tadi kami coba untuk konfirmasi sebenarnya ini pihak dari mana, apakah ini merupakan pegawai dari Kemenaker, tapi jawabannya adalah ini merupakan tamu-tamu undangan yang memang ada kegiatan untuk rapat ataupun meeting di Kemenaker dan tidak tahu mengenai apapun mengenai permasalahan ini. Nah, Vidi dan juga saudara, yang menariknya adalah sejauh ini belum ada statement ataupun pernyataan dari pihak Kemenaker untuk mengkonfirmasi atau mencoba sebagai bentuk klarifikasi atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak Kemenaker sejauh ini. Jadi yang kami tunggu adalah baik itu pernyataan dari KPK sendiri ataupun juga dari Kemenaker terkait dengan OTT KPK Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang dilakukan di mana? Ini masih kita tunggu. Tapi Vidi dan juga saudara, kalau kami mengajak Anda begitu ya, melihat apa yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang disapa atau akrab disapa dengan Bang Noel beberapa waktu ke belakang kemarin sebenarnya Vidi. Kalau kami melihat memang terbaru untuk update di media sosialnya, tepatnya di Instagramnya Immanuel Ebenezer, bahwa ia baru saja begitu ya mengupload sebuah video di mana ia tengah melakukan sidak ke sebuah pabrik pasta gigi, tepatnya berada di Depok, Jawa Barat, di mana dalam video tersebut Vidi memperlihatkan bahwa aktivitas dari Immanuel Ebenezer diduga yang di mana sidak ini dilakukan karena adanya cek palsu yang diduga diberikan kepada karyawan untuk membayar gaji. Nah, unggahan itu diunggah oleh Immanuel Ebenezer pada sore hari, tepatnya di hari Rabu sore, dan ini menjadi clue terakhir sebenarnya terkait dengan sebenarnya di mana posisi Immanuel Ebenezer, karena informasi yang kami kantongi sementara yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rochahyanto, ia membenarkan bahwa memang sudah ada penangkapan atau OTT KPK terhadap salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada malam
tadi pada malam kemarin maksud kami bahwa posisinya ada informasi yang mengabarkan bahwa ditangkap di luar kota ataupun mungkin di Jakarta. Ini masih menjadi simpang siur dan harus konfirmasi. Vidi, tadi saya lupa untuk menyampaikan bahwa setibanya saya di gedung Kemenaker kurang lebih sekitar 20 menit yang lalu, memang saya melihat ada beberapa jajaran mobil berwarna hitam di depan gedung lobi dari gedung Kemenaker. Salah satu mobil yang saya soroti sebenarnya adalah mobil dengan plat nomor polisi. Nah, apakah itu mobil yang dipakai oleh penyidik KPK? Karena mengingat saat ini KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian menentukan bagaimana posisi ataupun status dari Emmanuel Ebenezer terkait dengan OTT KPK ini. Sementara kami sudah melihat mobilnya tampaknya dipindahkan dan kami akan mencoba terus mengupdate kepada Anda Vidi terkait dengan bagaimana kondisi di gedung Kemenaker. Baik, belum ada sampai saat ini keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam kasus pemerasan sertifikat K3. Terima kasih Nanda Aprilia untuk laporan Anda dari kantor Kementerian Tenaga Kerja. Saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Sehari 2 hari ya, kemudian melakukan pembuntutan, penjejakan dan sebagainya. Buktinya kalau misalnya tadi benar diambil di luar daerah, berarti kan memang sudah ada tim ya yang menempel beliau gitu ya di luar daerah. Karena seperti yang saya sampaikan pernah di Kompas TV, Mbak, bahwa ketika ada tim ke lapangan, itu setiap target itu sudah ada tim yang mengawasi, dan kemudian ketika sudah terjadi transaksi mau dimanapun orang tersebut ya, itu akan dilakukan penangkapan. Pernah ada suatu OTT ada 3 daerah sekaligus gitu ya dalam satu waktu. Jadi bukan terkait dengan harus di tempat yang sama, tidak, itu adalah pemikiran yang keliru yang kemarin kan didengung-dengungkan gitu ya, seperti itu Mbak. Oke, Mas Yudi, kalau dilihat-lihat ini kan kita tahulah Noel ini atau Bang Noel ini kan track rekornya sebelum-sebelumnya adalah sebagai relawan Pak Jokowi, terutama untuk tahun 2019 kemarin. Nah, apakah memang ada unsur politis dalam OTT kali ini? Ya, saya pikir kita tidak bisa berprestasi seperti itu ya Mbak, walaupun kemudian tentu pasti akan ada publik yang jangan-jangan ini adalah pesanan dan sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah penegakan hukum. Sama seperti dulu misalnya ketika KPK nangani kasusnya Pak Hasto gitu ya, kan dibilang ini adalah politis dan sebagainya. Nah, di kasus ini tentu pasti akan ada persepsi seperti itu. Tetapi saya yakinkan bahwa Mbak ya, bahwa OTT KPK itu, apalagi ini OTT ya, OTT itu tidak akan bisa berkilah ya, karena barang buktinya ada. Kita tahu OTT itu kan dalam bahasa sehari-hari kita kan tertangkap basah ya. Di situ barang buktinya ada, di situ pelakunya ada, di situ kemudian alat bukti yang lain seperti penyadapan ada, ya kan? Jadi istilahnya kalau misalnya dibilang politis sebagainya ya mungkin suatu kebetulan. Tetapi kalau dikatakan perbuatannya ada, ya saya pikir ya pasti ada lah. Karena saya tadi katakan Mbak bahwa KPK tidak akan mungkin gegabah gitu ya, sama seperti misalnya ketika kasus Kadis PUPR Sumatera Utara ya, ketika KPK hanya pada saat OTT hanya sampai Kadis PUPR, berarti kan KPK pada saat itu tidak mampu untuk menemukan bukti sampai ke kepala daerahnya ya kan, kepada Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara seperti itu. Tapi kalau yang ini KPK berani menangkap, ya berarti diduga para saksi-saksi yang kemarin ditangkap oleh KPK ya tentu masih namanya saksi ya, itu bisa jadi mereka membuka ya. Jadi kalau kita membayangkan Mbak OTT Mbak ya, begitu orang-orang tersebut ditangkap ya, itu kan kemudian dibawa ke gedung KPK atau ke tempat lain untuk diinterogasi. Nah, Mas Yudi ditahan dulu, Mas Yudi ditahan dulu. Kami akan memberikan informasi terkini nih dalam keterangan tertulis Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto membenarkan penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Penangkapan terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan soal pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya. Oke.
Oke, Mas Yudi, tadi sudah ada informasi dari Wakil Pimpinan KPK yang mengatakan kasusnya adalah terkait dengan sertifikasi K3. Nah, biasanya Mas Yudi, kan informasi yang didapatkan katanya di OTT-nya semalam, harusnya KPK melakukan preskon penetapan tersangka atau gelar perkaranya seperti itulah ya. Itu berapa lama Mas Yudi? Ya tentu kan 1 kali 24 jam Mbak ya. Nanti tersangka bisa jadi 20 orang itu ada beberapa yang kemudian mereka mau bersaksi ya terkait dengan sehingga kemudian dilepas tidak jadi tersangka hanya sebagai saksi. Nah kalau kita lihat Mbak kasusnya tadi sertifikasi K3. Baik, Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait operasi tangkap tangan yang menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, dan kita akan kembali berbincang dengan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini saya mau tanya, ini KPK Ya. pada Juli lalu ini telah menahan sebenarnya 4 dari total 8 tersangka kasus pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing. Ini baru di bulan lalu ada kasus juga di Kementerian Tenaga Kerja, dan ini kan biasanya ada kasus yang baru terjadi kemudian pejabatnya biasanya tiarap begitu Mas, tidak ingin menimbulkan perhatian, tapi ternyata saat ini Wakil Menteri Tenaga Kerja ini dioperasi ditangkap tangan oleh KPK. Ini kalau Anda melihatnya seperti apa? Kenapa berani begitu Mas? Ya mungkin mereka merasa udah sakti ya, bahwa wah kalau teman kita ketangkap gitu ya, pasti KPK tidak akan menyasar kita. Tapi kan mereka salah menduga ya. Bisa jadi bahwa KPK sudah mempunyai informasi di saat yang bersamaan ataupun berbeda, dan kemudian ketika dilakukan pemantauan oleh penyelidik KPK kok masih bermain. Saya pikir orang-orang ini sangat meremehkan KPK. Orang-orang ini bukan hanya memandang sebelah mata KPK, tetapi mungkin tidak memandang KPK sama sekali gitu kan, memejamkan mata sama KPK. Akhirnya mereka tetap melakukan tindak pidana korupsi. Padahal ya bisa jadi kan permainan mereka kalau kita lihat 20 orang yang ditangkap ya berdasarkan berita, itu kan berarti permainannya kasar sekali ya, karena melibatkan banyak orang. Ya bisa jadi di antara orang-orang itu ada yang menjadi whistleblower seperti itu. Jadi ya kembali lagi kenapa mereka nggak kapok, karena mereka sudah menikmati uang yang sangat banyak dari hasil ya sertifikasi K3 ini ya, entah itu sertifikasi kepada orang atau sertifikasi kepada perusahaan, nanti kita tinggal lihat ya hasilnya. Namun sekali lagi bahwa ini sekaligus membuktikan bahwa kerja KPK itu bukan hanya kerja begitu selesai ya, seperti koboi ya, begitu membebaskan sebuah kota kemudian pergi ke kota lain. Enggak. KPK ternyata tetap stay di situ gitu ya, tetap tinggal di Kemenaker Trust dan akhirnya berhasil membongkar untuk kedua kalinya. Tapi kan sebenarnya ini juga sebelum-sebelumnya juga sudah ada kasus korupsi di sana gitu kan. Jadi saya menduga bahwa kenapa orang-orang ini tidak jerah, orang-orang ini tidak kapok, selain sistem hukum yang ternyata masih kemudian yang pro ataupun memanjakan pada para koruptor di negara kita ya, tetapi juga tentu ini melibatkan uang yang sangat banyak. Everybody happy, semuanya senang saling berbagi uang-uang hasil korupsi, sehingga tadi saya katakan Mas bahwa bisa jadi aliran uang dari korupsi ini itu ngalirnya sampai jauh. Tinggal bagaimana KPK bekerjasama dengan PPATK untuk mengungkap. Karena saya duga pasti karena ini melibatkan uang banyak, pasti melibatkan rekening-rekening ya, bukan hanya sekedar uang tunai, tapi nomor rekeningnya adalah nomor rekening yang telah disiapkan dengan nama-nama samaran. Begitu Mas. Baik Mas Yudi Purnomo, terima kasih untuk informasi keterangan yang Anda sampaikan sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus penangkapan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Mas Yudi Purnomo, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV sampai di sini. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa.